Pemirsa IPJT TV Channel dimanapun berada, selamat sore. Saat ini kami berada di Geraha Padma yang berlokasi di Semarang Barat, Jawa Tengah, dan kita akan berkunjung ke rumah beliau Bapak Dio Herman Syah Bakri, Sarjana Hukum, yang kebetulan Dio masuk di Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Kudus, dan kita akan berbincang-bincang kondisi PDAM yang berada di Kudus, dan saat ini memang kosong untuk direkturnya, dan siapa yang patut untuk menduduki direktur utama yang ada di sana. Oke, selamat sore, langsung kita ke lokasi. Dio Herman Syah Bakri SH sangat cocok menjabat Dirut Tirta Muria PDAM Kudus. Kudus, IPJT TV Channel. Carut marut permasalahan di perusahaan daerah Tirta Muria PDAM Kabupaten Kudus harus segera diakhiri. Pemirsa, saat ini kita berada di kediaman beliau Bapak Dio Herman Syah Bakri, Sarjana Hukum, dan kita diterima dengan penuh gembira, dan kita akan bincang-bincang di depan terasnya yang asri, yang tamannya sangat nyaman dan penuh dengan nilai seni. Oke, selamat sore Pak Dio. Selamat sore. Ya, gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Tadi usahanya di Pantai Tiram juga luar biasa ya. Ya, yang penting bisa membantu UMKM untuk masyarakat setempat agar perekonomiannya di saat pandemi mereka bisa mencari uang. Karena tanpa adanya kita bergerak membantu mereka, apa lagi? Oke, Pak Dio Herman Syah, Dio memang aktif di lembaga-lembaga sosial seperti LBH Rupadi yang ada di Jawa Tengah, itu bergerak di bidang sosial budaya dan kepedulian lingkungan yang ada di Jawa Tengah. Kemudian juga Biro Hukum IKADIN Jawa Tengah, dan yang cukup menggirakan untuk rekan-rekan pers, dia punya juga divisi untuk advokasi PWI Jawa Tengah. Dan untuk rekan-rekan yang sudah masuk di PWI, dia tidak asing dengan Pak Dio Herman Syah Bakri. Pak Dio Herman Syah, menyikapi kondisi sekarang ini, konflik-konflik sosial, kecemburuan dan sebagainya itu, yang paling dekat yang pernah dengan tangani di konflik-konflik sosial masyarakat itu, saat dengar kemarin habis selesai menyelesaikan konflik tanah yang ada di PT KAI itu, sejarahnya gimana sampai masalah clear gitu Pak Dio? Jadi begini, waktu itu warga Kebun Harjo berseteru dengan PTKI. Pada dasarnya waktu itu warga Kebun Harjo itu kan mempunyai sertifikat hak milik yang diperoleh dari negara. Waktu itu kan menempati tanah negara sebagai lebih dari 25 tahun. Nah, tanah tersebut itu kan aset milik negara yang terdaftar di dalam Kemenkeu. Sehingga pada zaman wali kota Sukari Sutari, maka dapat hadiahlah warga setempat oleh waktu itu presidennya waktu itu Megawati Soekarno Putri, sehingga mereka didapat. Nah, tahu-tahu sekitar 2015 atau 16 itu terjadilah PTKI merebut, ya, karena dia berdasarkan Bronkat. Nah, Bronkat itu kan bukan hak milik, tapi namanya adalah peta. Bronkat bahasa Belandanya Bronkat, tapi kalau kita terjemahkan adalah peta. Nah, di Indonesia itu hukum adalah sesuai dengan alat bukti. Alat buktinya itu adalah bukti kepemilikan yang sah. Nah, pada saat itu kawan saya bernama almarhum Budi Supriyanto menangani kasus tersebut antara warga Kebun Harjo dengan PTKI. Nah, pada dasarnya waktu itu kawan saya, sahabat saya itu almarhum itu senantiasa tanpa dibayar apapun dia membela warga yang sedang kesusahan. Nah, setelah dia meninggal dunia, kemudian dialihkan ke tempat saya. Dan saya waktu itu berjuang mati-matian untuk mereka agar warga setempat itu tidak boleh adanya penggusuran. Pada saat sudah pelimpahan kuasa di kita, akhirnya saya kejar tayang. Kejar tayang yang dimaksud adalah melakukan upaya politik. Upaya politik saya adalah
waktu itu saya berhubungan dengan guru saya, bapak saya adalah Pak Bambang Satrio ya waktu itu. Kemudian kawan-kawan aktivis 98 saya hubungi Fahri Hamzah, kemudian siapa itu Pak Lizon, kemudian ketua Komnas HAM waktu itu kita hadirkan di sini. Nah pada saat dia meninjau langsung, oh ternyata kok ada yang kejanggalan, ada perbuatan semena-mena yang dilakukan oleh PT KAI terhadap warga Kebun Harjo, melakukan penggusuran tanpa adanya eksekusi atau gugatan dari pengadilan waktu itu. Nah di saat kita melakukan atau ada cacat hukum, akhirnya kita gugat, jalur hukumnya adalah di pengadilan, jalur politiknya kita berangkat ke DPD RI. Sampai Polrestabes saja waktu itu saya gugat, karena membantu dalam bukti yang kita terima adalah tidak adanya eksekusi dari pengadilan, sehingga kita pun akhirnya NO, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah di dalam itu. Tapi perjuangan kita panjang. Yang kita hadapi adalah warga yang tidak mempunyai apa-apa berhadapan dengan penguasa yang notabene dibackingi oleh pejabat-pejabat terkait. Tetapi era sekarang adalah era bukan orde baru, adalah era reformasi, dan panglima tertinggi di negara kita adalah panglima hukum, adalah hukum. Sehingga apapun yang terjadi, bantuan dari jalur politik pun terjadi. Sampai sekarang tidak ada penggusuran. Sampai sekarang warga masih membagi, boleh melakukan penggusuran asalkan harus ada sesuai dengan Kepres 56, yaitu ganti untung. Ya disitulah warga mau. Sekarang bagaimana kita harus bisa ganti rugi? Lah wong membeli rumah kok diganti yang tidak sesuai pada itu. Tanah sekarang semakin hari harga kan semakin naik. Akhirnya sampai sekarang warga nyaman. Tidak ada penggusuran. Tuntutan atau gimana tidak ada. Tapi yang saya peroleh nantinya kemungkinan akhir Desember warga akan mendapatkan ganti untung yang dia punya rumah, keluar dari situ harus punya rumah. Pada prinsipnya begitu. Artinya sudah ada kesepakatan ya. Ada kesepakatan di situ. Kemudian masyarakat sudah dirugikan sama-sama lah. Jangan bukti-bukti di saat kondisi seperti ini orang kecil jangan bikin susah. Iya. Oke. Kan begitu. Iya. Dan Pak Dio Hermansyah di dekade 90-an, mungkin pemirsa yang ngefan dengan film Lupus ya, film Lupus, dan itu termasuk idola saya, film Lupus itu. Dan kalau setiap hari kita tidak mengikuti episodenya sangat kecewa. Dan beliau masih adik kandung dari pemeran Lupus, yaitu Oka Sugana dan Oka Sugawa. Dan Oka Sugawa sekarang tinggal di Jakarta ya. Kembali ke di bidang divisi hukum, Pak Dio Hermansyah kok bisa menjadi divisi hukum PWI itu gimana sejarahnya? Apa jenengan lama juga menggeluti di bidang media atau gimana ceritanya Pak? Tahun 97-98 saya bergabung pada koran Inti Jaya. Inti Jaya Jakarta waktu itu milik Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi lama saya mengikuti beliaunya sampai terjerumuslah dalam waktu itu pemberitaannya adalah tidak boleh memberitakan Golkar. Yang diperbolehkan waktu itu adalah pemberitaan P3 atau PDI, bukan VS, bukan versi PDI Suryati. Tapi PDI-nya adalah PDI-nya milik Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga pada waktu itu kita mengawal beliau Ibu Megawati sidang di Magelang, sidang di Semarang, sidang sampai kemana-mana. Dan setelah waktu itu belum terjadinya reformasi, masih gerilya waktu itu, yang kita dukung giliran adalah P3, sehingga belum muncul Mega Bintang yang diperakasai oleh Brik Sangidu. Dan waktu itu kita akhirnya 98 saya masuk PWI. Itu cukup lama ya, masuk Persatuan Wartawan Indonesia di media sambil membantu oleh pemerintah waktu itu, yaitu membongkar jaringan Abu Bakar Basir.
ada radikal kanan, ada radikal kiri. Radikal kanan adalah X, radikal kiri ada yang berbau dengan Islam garis keras. Sehingga kita lama sampai tahun 2024. 2024 saya membantu juga di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, dalam hal ini membongkar pertama kali saya dapat tugas waktu itu membongkar korupsi besar-besaran di Kendal. Itu yang pertama. Itu Pak Dio masih aktif di GNPK-nya ya? Enggak ada, belum ada. Belum. Waktu itu masih zamannya GNPK belum masuk ya? Enggak ada. Waktu itu zamannya ketua KPK-nya adalah Taufik Ruki. Jadi awal-awal Belum ada Pak Bibit sama belum ada. Setelah dari Kendal sudah terbukti, kemudian sampai Kepri, Pelelawan waktu itu, kemudian Kalimantan dan macam-macam lah waktu di situ. Sampai 2012 yaitu membongkar korupsi di pemerintahan Kota Semarang, waktu itu dijamin oleh Wali Kota Semarang Sumarmo. Dan 2012 akhir saya mau calling down, itu pun saya masih bekerja sebagai wartawan. Jadi memang seni saya sama KPK itu hubungannya apa Pak di waktu itu? Ya adalah nanti. Ada ya? Ada. Yang penting waktu itu ada ada langsung link di sana lah gitu ya. Intinya itu selalu saya selalu koordinasi dengan beliaunya sampai kita jalan-jalan bersama waktu itu sampai 2012, kemudian 2013 kemudian saya mencoba untuk menjadi Dewan Pengawas di Kota Semarang. Pada tahun 2013 waktu itu PLT-nya Hendra Riyadi, kita ditarget bahwa PDAM Kota Semarang mempunyai hutang 429 miliar. Lalu apakah yang dilakukan oleh Dukas waktu itu? Ada dua sanggup Mas Dio. Saya insya Allah dengan jalur politik. Jalur politiknya itu kedekatan saya dengan Lembang 9, Alwi Hamu dan Yusuf Kala waktu itu. Dan pada saat saya datang di sini, Pak Yusuf Kala saya dijemput oleh ajudannya waktu itu Marstia orang itu juga. Dia ajudan Wapres, rumahnya Gelandengan, persis masuk ke Mas Tio. Jadi dijemput, kemudian kita kumpul bersama. Ada Biar, kemudian ada Pak Edi, ada Pak TK, dan apa yang harus saya lakukan? Bisakah membantu di dalam menyelesaikan hutang PDAM Kota Semarang 429 miliar karena pada zaman dulu hingga zaman saya sebelum menjabat, pas saya menjabat itu masih mempunyai tanggungan hutang. Aset dijual pun tidak bisa untuk mencukupi membayar hutang. Namun dengan bantuan teman-teman PDAM Kota Semarang, ada direktur teknik, direktur umum, direktur utama, Sekda Kota Semarang, Wali Kota dan jajarannya, kita melakukan jalur politik. Pak JK waktu itu jadi Wapres, dan disitulah kita dipanggil. Sehingga terjadilah PDAM sudah tidak mempunyai hutang dengan cara pemutihan. Biasa. Jadi pemirsa, dia Pak Dirmansyah memang di samping memiliki LBH yang kepeduliannya terhadap permasalahan konflik-konflik sosial dan hukum, beliau ternyata juga aktif dalam pengelolaan PDAM di Kota Madya Semarang, dan beliau bahkan sudah periode menjabat di jajaran yang strategis sana. Di samping Pak Dio saat ini masuk di Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Kudus. Kita nanti tanyakan beliau seputar pengalaman beliau waktu mengelola PDAM Kabupaten Semarang dan saat ini jabatan yang ada di Dewan Pengawas Kabupaten Kudus setelah yang satu ini.
귓가에 서서 작은 미소로 너를 부르리. 하루를 살아도 행복할 수 있다면 나는 그 길을 택하고 싶다. 세상이 우리를 힘들게 하여도 우리 둘은 변하지 않아. 너를 사랑하기에 저 하늘 끝에 마지막 남은 진실 하나로 오래 두어도 진정 변하지 않는 사랑으로 남게 해줘. Ya pemirsa PJT TV Channel dimanapun berada, kita akan langsung masuk ke pokok persoalan yang terjadi di PDAM Kabupaten Kudus yang saat ini informasi dan itu sudah viral dan berkembang kemana-mana untuk direktur utamanya itu kosong, dan selaku Dewan Pengawas PDAM Kudus Pak Dio Hermansyah mungkin sedikit bisa menceritakan penyebab kekosongannya itu apa Pak, dan itu solusinya itu seperti seharusnya yang harus cepat diambil karena PDAM sendiri kan merupakan perusahaan daerah yang sangat urgent menyangkut kebutuhan masyarakat itu. Ya, Itu gimana Pak? jadi begini, kekosongan direktur PDAM Kudus dulu memang sedang ada musibah, artinya ada OPT dari pihak Kejaksaan Kudus, sehingga direktur utama sekarang yang mendekam di Gedung Pane. Nah, tahun 2020 kalau tidak salah itu sampai sekarang kan kosong. Sementara dari kekosongan waktu itu saya pernah ditunjuk oleh owner dalam hal ini Bupati Kudus untuk membantu di dalam penyelesaian kekosongan PDAM. Artinya begini, kekosongan itu berarti saya harus menjabat sebagai direktur PDAM. Namun setelah beberapa waktu dirtek juga kosong, akhirnya ada salah satu sahabat saya yaitu yang Laksmana diangkat untuk menjadi direktur teknik karena beliau orang dalam dan pernah menjabat sebagai direktur teknik. Saya kira waktu itu memang kawan saya ini sudah mumpuni lah dan menguasai seluruh di PDAM Kudus. Dia orang teknik ya. Ya. Nah, hingga sampai sekarang PJS kemudian menjabat karena sesuai dengan aturan perda bahwa kekosongan sudah diisi oleh direktur teknik, maka dia harus merangkap menjadi PJS direktur. Dan saya kembali kepada Dewan Pengawas. Nah, pada saat sudah kembali, beliaunya kawan saya ini yang namanya Yan Lesmana ya berpacu untuk menyelesaikan konflik internal maupun eksternal. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang PDAM sedang dalam kondisi cukup membaik. Namun untuk kekosongan direktur utama itu kan sampai sekarang direktur utama belum ada, sehingga batas minimal, batas maksimal dalam jabatan yang dilakukan oleh kawan saya direktur teknik itu kan harus kembali lagi kepada direktur teknik, tidak bisa untuk merangkap sebuah jabatan. Nah sekarang ini adalah kosong, karena sedang ada musibah kemarin kekosongan, maka saya didorong oleh teman-teman PDAM Kudus untuk membantu pada kekosongan direktur utama mencalonkan sebagai direktur utama. Namun kan kita kembali bahwa apa yang saya daftarkan memang sesuai draft. Syarat-syarat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kudus adalah pernah mengelola perusahaan air 5 tahun, minimal 5 tahun, kemudian sertifikasi. Pengalaman di situ. Nah, sertifikasinya apa? Karyanya apa? Nah, harus kita utamakan. Kalau saya sih setuju aja kita fightkan, siapapun boleh mencalonkan diri asalkan mempunyai satu catatan di dalam penyelesaian konflik atau penyelesaian sesuatu hal di PDAM, baik eksternal maupun internal. Menjadi seorang direktur utama atau menjadi seorang bapak bagi saya dalam sebuah kepemimpinan, baik itu pemerintahan maupun BUMD, harus siap pasang badan. Artinya apa? Ketika terjadi suatu persoalan hukum, dia harus yang bertanggung jawab.
Bapak harus bertanggung jawab, jangan sampai anak-anaknya atau bawahannya itu menjadi korban. Oke Pak Dio kan pernah menjadi direktur di PDAM Kota Semarang sampai PLT ya, sampai 2 periode. Bukan, itu Dewan Pengawas. Dewan Pengawas. Ya, Nah, pengalaman yang ada di PDAM Semarang itu seperti apa yang bisa jenengan tarik untuk sebuah majunya PDAM di Kabupaten? Jadi begini, PDAM itu kan banyak teknisnya atau proyek-proyek di dalam pengembangan air minum untuk masyarakat. Secara otomatis PDAM itu bersumber pada penyertaan modal. Artinya uang itu adalah milik negara yang senantiasa per tahun harus ada setor ke kasda. Nah, dengan adanya uang negara ini, tentunya kalau ada sebuah kesalahan apapun, pastinya satu penegak hukum lah nanti yang berbicara. Yang kedua, ketika saya di jabat di sini memang waktu di Semarang banyak terjadi konflik, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan oleh dengan sistem yang regulasi yang bagus, kemudian aturan sesuai dengan peraturan daerah, Permendagri dan lain sebagainya, itu yang menjadikan panutan. Ada BPK, ada BPKB. Nah, sistem yang saya gunakan nantinya di Kota Semarang adalah bagaimana nanti di Kudus ini kan belum ada kantin, ini yang kecil-kecil dulu, kemudian poliklinik, ya, terus kemudian yang dulu saya pernah menjabat di sini adalah pelanggan konsumen, yaitu untuk masyarakat daya rendah itu harus diutamakan. Terus kedua adalah tujuan saya pemilik hotel berbisnis yang di Kudus itu ada harga khusus. Jadi lain dengan MBR. Ya, itu untuk sama halnya untuk meningkatkan pendapatan dari PDAM itu sendiri. Kalau di Semarang, hotel, kafe, kemudian homestay dan lain sebagainya, harganya juga artinya gini, tidak boleh mendirikan atau membuat sumber artis itu sumber dalam iya. Karena selain merusak lingkungan hidup, kita itu kan sudah memiliki perusahaan daerah itu ya, PDAM. Sehingga biar semuanya itu senantiasa serta merta bahwa pengusaha-pengusaha itu harus sorotnya ke sana dengan dukungan owner dan DPR. Ini yang harus kita nantinya akan melakukan kajian-kajian tersendiri bagaimana nantinya dalam peningkatan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah khususnya dari PDAM itu semakin meningkat. Jangan ada jangan mengutamakan kepada pengusaha yang nantinya bisa menurunkan pendapatan dari PDAM itu sendiri. Kalau disetujui, kita kan tahu bahwa membuat super atletis itu harus ada. Keinginan saya adalah memberikan masukan kepada Pemkab Kudus. Pembuatan sebuah atletis itu untuk dihentikan harus dengan adanya air di PDAM itu langganan. Produksi ulang ya. Reproduksinya langganannya harus melalui PDAM. Artinya pengusaha hotel dan sebagainya itu yang saat ini memiliki sumur dalam atau perlu dikaji ulang ya. Betul. Karena tidak menguntungkan PDAM. Betul. Sangat tidak menguntungkan. Terus Pak Dio, kalau ada sebuah perusahaan minum daerah itu tidak memiliki progres dan profitnya itu tiap tahun itu nol, itu kira-kira perlu nggak ganti manajernya atau dievaluasi di sisi mananya gitu Pak? Kalau saya selaku bebas selalu memberikan masukan atau usulan kepada owner, dalam hal ini bupati atau wali kota. Setiap 3 bulan sekali itu melakukan evaluasi. Langkah apa yang dilakukan oleh Dewan Pengawas? Bagaimana dengan pendapatan, bagaimana dengan pekerjaan, lalu apakah target yang diberikan oleh owner kemudian bisa kita terapkan kepada direktur. Kalau tidak mampu lakukan adalah evaluasi. Evaluasinya adalah membuat laporan kepada bupati atau wali kota selaku pemilik atau owner tentang kinerja, mengevaluasi kinerja jajaran direksi. Jadi sekali lagi Pak Dio, meskipun semua itu eksekusinya di kepala daerah oleh persetujuan pimpinan
DPR. Tapi yang jelas tadi untuk seorang direktur PDAM harus memiliki sertifikasi dan apalagi Pak Dio sertifikasi ya. Terus pengalaman pertama di dalam perusahaan air minum, ya kan? Itu mutlak ya. Harus mutlak. Minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun. Apalagi kalau tidak ada sertifikasi maka sudah menyalahi peraturan daerah. Oke, terakhir Pak Dio, kalau Pak Dio memang dikabulkan oleh Pemkab Kudus menjadi Dirut PDAM sana, kira-kira program jangka pendek itu apa Pak Dio yang harus diperbaiki? Kita akan melakukan evaluasi manajemen Ke dalam eksternal atau internal. Kalau sana untuk kualitas air sudah bagus ya? Ya, kalau saya akui Kudus mempunyai kualitas karena mengambil dari sumber ya? Sumur. Biasanya begitu. Itu yang kalau yang dari Muria sana? Ya, itu rencana nantinya, ini masih dalam proses pengembangan. Yang kedua, pengelolaan ya, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bekerja secara sistem. Itu yang penting. Maksudnya bekerja sesuai dengan sistem, Perda, Permendagri, regulasinya dipahami ya, itu yang diutamakan dan dipahami ya. Itu siapapun yang bukan hanya saya, siapapun nantinya yang dicalonkan atau yang nantinya akan menjadi duduk di sana, ya itu regulasi penting. Jangan sampai kita menjadi aset daerah yang notabene itu mendapat maksud saya sebagai dalam boneka saja. Artinya ada pengusaha lain lah katakanlah harus begini, oh tidak bisa. Ini perusahaan milik negara, bukan milik pribadi. Tidak boleh untuk uji coba ya? Tidak boleh. Oke, pemirsa digital di mana berada. Jadi itu mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Kudus terinspirasi dan memberikan satu solusi dalam memilih direktur PDAM, dan jangan coba-coba karena ini merupakan suatu perusahaan negara. Diusahakan pengelola dan direktur yang berkualitas, yang telah mempunyai sertifikasi dan pengalaman kerja di bidang perusahaan air yang minimal 5 tahun. Mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Kudus bisa menginspirasi dan secepatnya bisa mengisi kekosongan direktur PDAM yang ada di Kota Kudus. Ya pemirsa, dari kediaman rumah Bapak Dio Hermansyah Bakri, Sarjana Hukum, saya Imam Suranto selaku reporter, Hangga Wibisono selaku kamerawan, dan Puji Daryana selaku editing IPJT Channel melaporkan. Selamat sore. Ya, sukses.